Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulmaisi Dwi Asmarita dengan NIM 230322803101, salah satu mahasiswi dari mata kuliah sensor optik. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang penggunaan laser pada sensor optik. Nah, apa sih penggunaan laser pada sensor optik? Nah, pada dasarnya kan laser itu termasuk dalam optik ya, karena dia kan tergolong pada cahaya. Nah, sensor optik itu sendiri kan merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk sensor-sensor yang menggunakan cahaya sebagai alat penginderaan untuk mendeteksi suatu keadaan ataupun untuk mengukur suatu besaran. Nah, sedangkan di sana itu menggunakan banyak jenis cahaya, seperti cahayanya bisa dari lampu LED, bisa dari matahari, bisa juga dari laser itu sendiri. Nah, jadi sensor laser ataupun sensor optik yang menggunakan laser itu merupakan dia itu menggunakan cahayanya itu, sumber cahayanya itu dari laser itu sendiri. Nah, sebelum saya akan menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana sih laser digunakan pada sensor optik, nah yuk dengarkan cerita saya terlebih dahulu. Kita harus tahu laser itu prinsip dasarnya itu seperti apa. Jadi, prinsip dasar dari laser itu sendiri di mana berkas cahaya yang dihasilkan oleh foton, partikel cahaya yang dipantulkan bolak-balik di antara dua cermin dengan kecepatan yang tinggi. Ketika foton mencapai kondisi tertentu, sinar laser akan dipancarkan, di mana komponen utama penunjuk laser adalah tabung cahaya flash tube yang akan menghasilkan foton, dan batang kristal di tengah dan dua cermin di kedua ujungnya, di mana cermin di sebelah kiri akan memantulkan 100% dan cermin di sebelah kanan akan memantulkan hanya 95%. Nah, saat saklar dinyalakan, flash tube yang diserap oleh elektron di kristal, di mana nantinya elektron akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, tetapi segera kembali ke tingkat energi semula dan melepaskan elektron baru. Dan proses ini akan terus berulang sampai jumlah foton hingga sinar laser itu cukup kuat untuk keluar melalui cermin ataupun pintu cermin yang 95% tadi. Nah, kekuatan laser ini tergantung pada seberapa foton yang dihasilkan. Jadi seperti itu ya untuk prinsip dari kerja laser itu sendiri. Next, kita harus tahu juga apa itu sensor optik. Selanjutnya yaitu apa sih sensor optik? Jadi sensor optik ini merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, di mana nantinya sinyal listrik inilah yang akan ditangkap oleh ataupun dibaca oleh komputer ataupun sebuah sistem ataupun sebuah perangkat yang nantinya akan dikonversikan menjadi sebuah informasi terkait dengan lingkungan yang sedang kita pantau, seperti itu. Dan juga pada sensor optik ini dia itu menggunakan komponen-komponen optikal yang tentunya berbasis cahaya. Dan salah satu contoh dari komponen optikal itu yang biasa digunakan seperti LDR, terus juga ada fotodioda dan fototransistor. Nah, itu merupakan komponen-komponen optikal yang sering digunakan dalam sensor optik. Simpelnya, sensor optik ini merupakan sebuah mata elektronik yang dapat ataupun yang memungkinkan sebuah perangkat untuk melihat sehingga dapat memantau lingkungan sekitar, seperti itu. Selanjutnya saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih prinsip dasar kerja dari sensor optik itu. Nah, mengacu pada gambar ini, nah terlihat dari gambar ini kita bisa melihat bahwa peran proses switching komponen saklar mekanik yang dilambangkan dengan S1 digantikan oleh komponen optik ataupun fotodioda, yaitu dilambangkan dengan D1 ini. Nah, sehingga apabila pada rangkaian A diharapkan tegangan keluar itu sama dengan plus 5 volt, maka kita harus menekan saklar S1. Nah, sebaliknya apabila diharapkan dengan tegangan keluarannya itu sama dengan 0, maka saklar S1 harus ditekan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sistem kerja dari sensor optik ini sama dengan kayak saklar gitu.
dia itu butuh disambungkan dan butuh diputuskan. Namun perbedaannya, biasanya kan saklar ini memerlukan peran manusia untuk nge-switch-nya itu. Namun pada sensor optik ini, dia itu kan menggunakan komponen optikal, sehingga dia itu tidak membutuhkan sebenarnya peran manusia, tapi dia membutuhkan peran cahaya. Karena kan sensor optik yang dia itu bekerja dengan bantuan cahaya gitu. Jadi pokoknya kalau sensor dengan dibantu oleh cahaya, itu adalah sensor optik. Cahayanya apa? Salah satunya itu adalah laser. Dan banyak cahaya-cahaya lainnya yang digunakan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada cahaya matahari, ada cahaya dari lampu LED, ada cahaya laser itu. Nah, oke, mungkin sekian aja untuk pengantar saya mengenai sensor optik tersebut dan juga laser. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih cara kerja laser ataupun bagaimana sih penggunaan laser pada sensor optik ini. Oke? Untuk contoh penerapannya, saya mengacu pada jurnal ini, yaitu yang berjudul A Wearable Fiber Free Optical Sensor for Continuous Monitoring of Neonatal Cerebral Blood Flow and Oxygenation, di mana jurnal ini membahas tentang fluktuasi hemodinamik cerebral yang tidak stabil menempatkan bayi prematur pada resiko tinggi cedera otak. Dan pada jurnal ini dilakukannya adaptasi perangkat dari DSCFO, di mana di sini dapat dipakai untuk pemantauan terus-menerus aliran otak ataupun aliran darah ke otak dan oksigenasi pada anak babi neonatal dan bayi yang prematur. Nah, metode yang digunakan di sini adalah DSCFO, di mana dia menggunakan 2 dioda laser kecil sebagai titik fokus dan kamera CMOS kecil sebagai detektor 2 dimensi dan densitas yang tinggi. Nah, hal ini untuk mendeteksi fluktuasi spasial spontan dari speksel laser difus untuk mengukur CBF-nya, serta untuk mengukur atenuasi intensitas cahaya untuk pengukuran oksigen yang cerebral. Nah, apa sih metode DSCFO ini? Metode ini adalah sebuah teknik non-invasif yang digunakan untuk mengukur aliran darah dan oksigenasi jaringan secara real time. Nah, metode ini memanfaatkan prinsip-prinsip optik untuk mendeteksi perubahan pola cahaya yang tersebar saat melewati jaringan biologis. Nah, cahaya yang digunakan adalah sinar laser. Dan bagian-bagian penerapan dari metode DSCFO ini ada pada neurologi, onkologi, dan fisiologi. Nah, mengacu lagi kepada jurnal yang tadi, metode DSCFO ini pertama kali nantinya divalidasi terhadap diffuse correlation dan spektroskopi atau DCS yang sudah mapan pada anak babi neonatal, dan kemudian nantinya juga digunakan untuk pemantauan CBF dan oksigenasi terus-menerus pada bayi yang prematur selama kejadian hipoksemia intermiten. Mengacu pada hasil jurnal ini, yaitunya mendapatkan hasil yang konsisten antara pengukuran CBF, DSCFO, dan DSC pada anak babi yang neonatal diamati, dan kejadian IH menginduksi fluktuasi pada CBF, oksigenasi cerebral, dan vital tanda kardiorespirasi perifer pada bayi prematur. Namun, tidak ada pola korelasi yang konsisten diamati di antara parameter pemantau perifer dan cerebral. Laser juga banyak digunakan dalam industri, seperti untuk menghitung banyak objek yang lewat untuk menghitung produk. Juga dapat digunakan untuk menghentikan pintu yang menutup otomatis. Sensor yang menggunakan laser ini juga banyak digunakan dalam industri otomotif, industri makanan, transportasi, dan juga material shielding. Nah, keunggulan laser dalam sensor optik ini, dia juga bisa dapat mendeteksi material seperti logam, plastik, kayu, dan lainnya. Bahkan dia juga bisa dapat mendeteksi benda-benda yang bening dan transparan seperti plastik, kaca, juga dapat dideteksinya. Penggunaan laser pada sensor optik ini merupakan salah satu sumber cahaya yang sangat sensitif yang memiliki keunggulan lebih daripada sumber-sumber cahaya lainnya, di mana sensitivitasnya yang lebih tinggi dan juga dia dapat mendeteksi dari jarak yang cukup jauh. Banyak sekali perangkat-perangkat di sekitar kita yang juga menggunakan laser ini sebagai sensor optik. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.